Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up if you like this video and also everything I said in this content. Teman-teman, kita pengen kasih update untuk Bitcoin. Pertama, congratulations, Bitcoin finally all time high yang baru ya. Cuma memang saat ini posisinya bisa dikatakan kurang begitu baik karena diiringi dengan penguatan pada Bitcoin dominance juga ya. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang potensi pergerakan Bitcoin ke depannya, lalu untuk Bitcoin dominance dan juga untuk nasib altcoins. Nah, teman-teman, before saya lanjut lebih jauh, di video terakhir teman-teman harusnya udah pada tahu ya, yang berikutnya akan saya bahas itu adalah Dogecoin, dan saya janji teman-teman, saya janji ini ya, malam ini juga akan saya bahas untuk potensi pergerakan Dogecoin ya. Jadi harap teman-teman semua bersabar ya, mungkin untuk sekilas saya akan berikan gimana kira-kira nih potensi dari pergerakan Dogecoin ya, gambarannya kira-kira apa yang akan berpotensi terjadi. Ini nanti akan kita bahas secara lengkap pada video nanti malam teman-teman. Alright, so sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Dogecoin-nya ya. Pertama teman-teman, saya pengen ucapkan congratulations dulu ya buat teman-teman hodlers Cardano ya. Dua hari lalu kita bahas tentang Cardano ya. Saya juga informasikan tentang apa yang berpotensi terjadi pada Cardano. Dan hari ini Cardano finally teman-teman ya, after sekian lama kalian bisa lihat dia akhirnya pump juga dong. Akhirnya breakout juga dong dari descending triangle-nya. Ini tuh udah kayak waduh ya, ini sideways-nya tuh udah lama banget ya, di saat koin-koin lain ngepump, cuman Cardano yang belum ngepump. Nah, sekilas saja sedikit buat teman-teman Cardano hodlers ya. Ini kalian perhatikan ada resistance juga ya. Memang sih sebenarnya saya bisa bilang di sini ini ada proses fake out ya, tapi tetap di area tersebut tuh ada sebuah memori yang terpendam istilahnya ya. Bukan sometimes sih, waktu lalu ini tuh ada yang nge-short ya, signifikan membuat Cardano drop. Jadi udah pasti itu akan teringat dan dikatakan sebagai resistance dan macam-macam lah ya, biasa orang-orang bilang ya. Intinya di kisaran area ini kita sedikit ada tahanan, which means kalaupun kita sideways di sini dan dia misalkan cenderung create semacam higher low, kalian nantinya bisa bilang ini ngebentuk semacam inverse head and shoulders dan lain sebagainya, itu bebas. Tapi in the end saya memang pengen ngelihat Cardano itu create base dulu di sini ya. Jadi saya pengen dia itu mastiin ke kita bahwa oke, gue udah siap nih bro ya. Ini gue bakal create higher low buat lu. Habis itu begitu breakout, nah ini adalah higher high-nya buat lu juga bro ya, yang udah sabar nungguin gue selama ini. Oke? Nah teman-teman, jadi saya ingin mengucapkan congratulations, finally Cardano pump ya. Hari ini dia salah satu koin yang nge-pump dan 7% loh di antara top 5 koin lainnya. Di saat Ethereum koreksi, XRP koreksi, BNB koreksi, Solana koreksi, Polkadot juga koreksi, only Cardano yang hari ini nge-pump cukup strong ya di antara top 5 token. Ini saya bilang top 5 token, bukan token-token yang lain ya teman-teman. Kalau lihat yang lain rata-rata red ya, gara-gara ketarik sama Bitcoinnya. Nah teman-teman, jadi berikutnya nanti akan saya bahas Dogecoin malam ini, ingat teman-teman ya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan utamanya kita, yaitu si Bitcoin ya. Finally Bitcoin itu all time high ya, new all time high. Dan sebenarnya sih kalau bisa dibilang ini nggak terlalu signifikan ya. Kalau lihat perbedaan harganya antara 67.000 bulat lah let's say dengan 68.600, itu tuh selisihnya kayak cuman $1.300 ya. 60 berapa nih? Ya 68.500 lah, which means $1.500 ya selisihnya kurang lebih. Nah ada beberapa indikasi sebetulnya kalau yang saya pribadi ngeliat teman-teman, which is ini sebenarnya nggak terlalu begitu bagus ya. Sebetulnya sih kalau secara exponential moving average 21 ini kan kita udah cukup sering bahas ya di video-video terakhir, bahwa kita di sini ngebentuk yang namanya symmetrical triangle ya kan. Breakout dari symmetrical triangle atau breakdown dari symmetrical triangle itu akan memberikan bisa dibilang clear direction untuk potensi pergerakan si Bitcoin-nya. Nah kalau misalkan kita ngelihat posisi pergerakan saat ini, terus terang teman-teman, ini saya ngelihat ada satu yang menurut saya kurang begitu baik, yaitu di RSI-nya sendiri
Jadi RSI-nya ini saat ini ngebentuk yang namanya bearish divergence ya. Karena bayangin, penguatan yang signifikan ini RSI-nya nggak menguat gitu loh. Dia at least seharusnya kalau secara RSI minimal harusnya dia udah masuk ke fase overbought-nya dia. Artinya ada kemungkinan pembelian yang terjadi di sini itu adalah pembelian yang sangat impulsif dan tidak diiringi dengan kondisi yang bisa dibilang cukup oke lah untuk sebuah indikator bisa mengikuti gitu loh teman-teman ya. Ini mungkin kalau saya tambahkan volume tuh kita bisa ngelihat ya teman-teman, ada yang namanya descending volume ya. Jadi secara volume memang di sini dia penguatan, secara harga memang di sini dia penguatan teman-teman, tapi secara volume yang masuk di sini itu bisa dikatakan tidak terlalu banyak gitu. Ya memang sih sebenarnya ini nggak terlalu signifikan. Anyway kita udah new all time high gitu kan, tapi tetap aja teman-teman ya, ketika kita udah mulai ngeliat first sign seperti ini, nggak ada salahnya kalau kita udah mulai mempersiapkan atau udah mulai antisipasi ya. Ini selalu saya ingatkan berkali-kali di video saya belakangan ini gitu. Dan untuk teman-teman di advance group pun juga saya selalu ingatkan. Well, kita di futures memang trading. Kalau teman-teman tahu dan follow Instagram saya beberapa hari lalu ya, story saya sih terutama. Mungkin saya sambil buka kali ya, biar lebih enak teman-teman ya. Jadi kalau misalkan, sayang sekali teman-teman harus login lagi, ini agak panjang kalau saya login lagi. Intinya di story Instagram saya kemarin saya sedikit posting tentang trade saya yang berlangsung untuk futures, terutama Bitcoin, itu udah ada gain 1000%. Dan pada saat kita ngelihat kemarin itu ada potensi break high dan break dari si symmetrical triangle-nya, saya memutuskan untuk average up terutama terhadap si Bitcoin. Dan saat ini average price saya itu berada di kisaran kurang lebih $62.000 ya. Ya bener gak sih kayaknya teman-teman ya. Saya coba cek dulu. Ini untuk make sure aja ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi untuk posisi saat ini Bitcoin saya itu di average price sekitar $62.000 dan tadi udah sempat gain sampai 68.000 ya. Ini kita sempat follow. Nah cuman karena saya di sini ngelihat ada indikasi, ada kemungkinan kita bisa terjadi koreksi dan lain sebagainya, gak ada salahnya teman-teman kita melakukan antisipasi. Akhirnya dari sekian transaksi yang saya lakukan, terutama untuk Bitcoin, saya putuskan untuk taking profit sebagian ketika dia menyentuh area resistance di sini gitu ya. Jadi saya ada taking profit sekitar ya mungkin kayak 25% dari posisi saya di futures. Ya, sekitar 25% dari posisi saya di futures dan saya putuskan untuk taking profit. Karena sebenarnya sih kalau kita ngelihat dari time frame 1 jamnya juga, ini kelihatan cukup jelas teman-teman ya bahwa si Bitcoin ini itu terbentuk yang namanya si bearish divergence. Jadi kalau misalnya kita udah ngelihat kayak bearish divergence kayak gini, ini udah clear banget kan. Ya sebenarnya sih bukan berarti market itu siap-siap soar ya. Ini yang saya selalu bilang sama viewers juga. Kadang kalian ngelihat koreksi sedikit itu komentarnya soar dalam dan lain sebagainya, terutama yang di Telegram ya. Saya kadang suka mantau, saya ngeliatin kayak ini orang-orang kok turunnya perasaan cuma sedikit, 1%, 2%, udah dibilang longsor nggak tuh teman-teman ya. Nah artinya kalau misalnya kita ngelihat kondisi bearish divergence ini terjadi dan RSI itu harus terkoreksi sampai kisaran 50%, berarti ada kemungkinan memang kita either ngelihat si Bitcoin itu harus terjadi yang namanya koreksi dulu ya. Bisa jadi dia ngebentuk kayak semacam falling wedge pattern ya, bisa jadi dia ngebentuk semacam bullish flag pattern ya kan, anything is possible. Intinya dia koreksi dulu dan price-nya itu reset dulu ya, terutama indikatornya nih, karena dia nggak bisa follow ya. Bayangin kecepatan yang terjadi di sini, ini indikatornya nggak bisa follow sehingga kadang-kadang perlu reset atau refresh pada si indikatornya. Nah hal ini yang tadi menyebabkan saya akhirnya memutuskan untuk taking profit sebagian dari posisi futures saya. Kalau misalkan nanti kita ngelihat ada potensi ya, ada potensi Bitcoin itu bisa meneruskan penguatannya ya. Ini kan sebenarnya kalau secara kasar mata kalian bisa lihat ya, ini trennya strong, oke? Ini strong banget. Ya, misalkan contoh saya gambarkan seperti ini, teman-teman bisa lihat ini trennya strong ya. Trennya masih strong, masih penguatan. Nah, kalau misalkan demikian, ada kemungkinan ini hanya sekedar koreksi saja sesaat, ya either dia sideways, nanti dia pump lagi ya. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang nanya gitu ya, kayak Vin targetnya berapa? Kalian bisa ukur menggunakan Fibonacci retracement sebenarnya untuk dari pullback terakhirnya aja di kisaran area ini ya. Ini kalian bisa ukur menggunakan Fibonacci retracement dan kalian akan dapatkan beberapa
potensi level yang bisa dicapai. Salah satunya adalah 1272 di 69.800 dan 1618 di 73.650. Untuk saat ini posisi kita terhadap Bitcoin itu terus terang kalau menurut saya pribadi itu sedang berproses menuju ke wave 3-nya kita, which is wave 3 secara major ya. Ini kan adalah wave 1, wave 2, dan kita sekarang sedang menuju ke wave 3. Nah, proses untuk mencapai wave 3 ini saya rasa itu nggak bisa langsung instan, teman-teman. Ada kemungkinan kita akan ngelihat beberapa proses yang terjadi terhadap si Bitcoin-nya ini ya. Salah satunya adalah ketika di time frame hourly-nya bisa kelihatan jelas bahwa proses yang terjadi di sini itu terdiri atas beberapa wave ya. Kalian bisa lihat di sini. Ada kemungkinan kita ngelihat proses pergerakan ini adalah wave satunya kita ya, secara jangka pendek ya, atau secara short term, which is proses koreksi di sini itu adalah wave 2-nya kita. Oke, dan saat ini kita sedang impulsif menuju ke wave 3-nya kita, yang manakala bisa di antara kisaran 1272 ini, which is di sini wave 3-nya kita, ya, atau di kisaran 1618 ini, which is ini wave 3-nya kita. Nah, lalu yang berikutnya terjadi adalah potensi terjadi koreksi lagi, which is kurang lebih koreksi lagi, membentuk wave 4, dan akhirnya impulsif kembali menuju ke wave 5. Dan harusnya sih wave 5-nya kita finishing untuk time frame daily itu semestinya berada di kisaran area kurang lebih Fibo extension 1618 ya. Karena seperti yang kita tahu teman-teman, Fibo extension yang saya gunakan itu so far nggak bohong ya. Kita ngelihat di sini ada resistance ya di kisaran Fibo 100%-nya dia. Dan setelah dia breakout dari resistance tersebut, kita bisa lihat pergerakan Bitcoin itu sangat impulsif menuju ke atas. Ini artinya memang menurut saya Fibo extension kali ini akan sangat berfungsi dengan baik, dan harusnya sih teman-teman, atau mudah-mudahan ya, saya bisa bilang mudah-mudahan target wave 5-nya kita itu berada di kisaran $78.000 ya. Kalau misalkan berdasarkan time frame hourly-nya kita bisa lihat wave 3 itu di 73.000, maka di sini ada potensi di 73.000 kita akan ketahan. Lalu either kita terkoreksi sampai testing ke kisaran wave satunya kita di sini misalnya teman-teman ya, which is kurang lebih seperti ini, atau mungkin lebih di atasnya dan lain sebagainya. Jadi prosesnya itu kurang lebih akan seperti ini teman-teman ya. Wave 2, wave 3, kemudian wave 4, dan terakhir wave 5 penutupan. Untuk wave 3-nya kita di kisaran $78.000 ya. Ingat teman-teman, ini sifatnya hanya probabilitas, maksudnya bukan probabilitas sih, lebih tepatnya ini hanya sifatnya adalah analisa ya berdasarkan Fibonacci retracement. Jadi kalau misalnya ditanya, pasti nggak nih kok bisa sampai ke area sana? Ya jelas enggak teman-teman ya. Tergantung dari gimana reaksi pasar. Apalagi kita di time frame daily udah ngelihat terbentuk yang namanya bearish divergence ini, jadi nggak ada salahnya kita lebih berhati-hati ya. Untuk teman-teman, saran saya ini person by person ya, bukan financial advice ya. Jadi sarannya itu lebih ke arah kayak, bro, kalau misalnya lu udah lihat kayak gini, mendingan agak hati-hati ya. Mungkin lebih kayak gitu ya. Jadi jangan terbawa euforia teman-teman ya, sehingga kalian kayak, wah ini kayaknya bisa naik, yang itu bisa naik, yang ini bisa naik, yang akhirnya kalian belanja barang tapi sampai lupa untuk manage resiko kalian. Nah ini yang sebenarnya agak berbahaya teman-teman ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman ada yang bergabung di advance, harusnya tahu ya, Ethereum aja saya udah mulai mengurangi posisi karena dia berpotensi sudah mendekati area targetnya dia, dan itu di kisaran 4966 sampai 4879 range-nya. Jadi saya sudah mulai mengurangi muatan saya juga, itu kalau saya pribadi. Untuk teman-teman sekalian, kembali lagi tergantung trading plan masing-masing ya. Jangan sampai teman-teman melakukan transaksi atau decision berdasarkan apa yang teman-teman lihat, entah itu dari YouTuber luar, entah itu dari YouTuber Indonesia, entah itu karena teman kalian yang bilang gue TP, akhirnya kalian ikutan TP. Jangan seperti itu teman-teman ya. Make sure kalian melakukan research dengan baik. Oke? Nah, paling tambahannya teman-teman itu aja. Saat ini tambahan ya sebelum penutupan. Di sini kita ngelihat ada key resistance, dan key resistance tersebut sudah berhasil di breakout, which means kalau misalkan demikian ini key resistance, harusnya sih teman-teman kita bisa ngelihat nanti Bitcoin akan testing terhadap key resistance tersebut before kita melihat dia melanjutkan penguatannya ya. Dan ini adalah hal yang wajar, balik lagi karena di time frame hourly-nya sendiri kita tadi sepertinya sudah lihat ya bahwa terbentuk yang namanya bearish divergence. Oke. Nah, paling tambahan dari saya itu aja teman-teman ya.
Oh, satu lagi ya, Bitcoin dominance saya hampir lupa ya. Mudah-mudahan Bitcoin dominance nih ya, terutama Bitcoin dominance itu sebenarnya gini teman-teman, pada prinsipnya ya. Ini saya hilangkan dulu RSI-nya biar gampang. Nah, secara simpel teman-teman, saya waktu lalu sudah sempat sampaikan ya, dia membentuk yang namanya sebuah trend line ya. Pada saat dipergerakan di sini ini sangat rapi sekali, dan pada saat dia breakdown, kalian bisa lihat kita posisi saat ini sedang testing terhadap si trend line-nya. Kalau misalkan dia bisa kembali ke trend line, ke atas trend line maksudnya, maka ada kemungkinan altcoin itu akan suffering ya, akan koreksi, akan sideways, akan cenderung lebih turun, which means ingat teman-teman, itu adalah satu hal yang positif karena kita bisa dapat diskon. Oke? Nah, kalau misalkan dia nggak koreksi, dia nggak balik naik ke atas, which means kita bisa gunakan Fibonacci retracement ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ada Fibo 38,2, itu dekat sekali dengan potensi trend line-nya dia. Dan kalau misalnya kita reject dari sana, akhirnya dia melanjutkan penurunannya, maka good things for us teman-teman, terutama untuk Cardano misalnya ya. Cardano ini akan lebih ngepam lagi sih, harusnya targetnya bisa lebih di atas lagi ya. Dan tentunya target saya sih pribadi harusnya sampai $2,9 ya, ngejar yang lain karena yang lain udah all time high duluan. Oke? So, paling teman-teman update saya kali ini seperti itu saja ya. Mohon maaf kalau misalnya video kali ini agak lebih panjang. Kalau kalian nonton sampai selesai, make sure kalian komentar di kolom komen 3% ya. Saya pengen teman-teman ya mengapresiasi lah diri teman-teman semua ya, dengan menulis kata-kata 3% itu artinya kalian itu worth ya, worth gak tuh? Kalian itu bisa dibilang berhak untuk mendapatkan istilah kayak tepukan bahu gitu. Good job bro, good job. You nonton sampai selesai. Artinya you akan dapat banyak informasi yang saya tuangkan di dalam video ini. Dari psikologis, dari strategi saya menghadapi Bitcoin, dan lain sebagainya. Oke, so once again, thank you very much for watching this video. If you like this video, make sure to hit the likes button. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu lagi di video update berikutnya, Dogecoin. See you guys again. Cheers.